Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Vera di acara Homeschooling Bahagia. Acara ini terselenggara berkat Pemda Kota Bengkulu yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan tentu saja televisi kesayangan kita, RBTV Camkoha. Baik, anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Bunda pimpin dan kita akan membacanya di dalam hati. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Kira-kira untuk apa kita berdoa ya? Iya, benar sekali. Kita berdoa memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan nantinya anak-anak dapat menerima materi pada hari ini dengan lancar. Baik, anak-anak, hari ini pasti kalian sudah mandi kan? Sudah pada wangi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Jadi walaupun bulan puasa, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, supaya anak-anak semangat lagi dalam belajar pada hari ini, Bunda akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi sambil menggerakkan tangan. Nah, lagunya pada hari Minggu. Anak-anak tahu lagu itu? Iya, tentu tahu ya. Nah, gerakannya seperti ini anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sewaktu hitungan ke-8, kita tepuk tangan. Bagaimana? Bisa? Bunda ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya anak-anak ya? Baik, sekarang kita mulai ya sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Hey! Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Sudah semangat? Nah, supaya anak-anak semangat lagi, kita lakukan tepuk COVID-19. Anak-anak masih ingat? Nah, bagi yang lupa, Bunda ingatkan lagi. Untuk tepukan pertama, diam di rumah. Tepukan kedua, cuci tangan. Tepukan ketiga, jaga jarak. Dan tepukan keempat, beribadah dan berdoa. Amin. Mari kita cegah COVID-19. Oke, yes. Nah, bagaimana? Sudah ingat? Kalau sudah ingat, mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk COVID-19. Diam di rumah. Cuci tangan. Jaga jarak. Beribadah dan berdoa. Amin. Mari kita cegah COVID-19. Oke, yes. Iya. Bagaimana? Sudah semangat? Kita sudah bernyanyi, sudah melakukan tepuk COVID-19, berarti kita sudah semangat. Nah, kalau sudah semangat, mari kita persiapkan alat-alat tulisnya. Buku, pena ya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, anak-anak catat ya. Baik, anak-anak. Pada hari ini, Bunda akan mengajarkan materi kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita.
Dan subtema 3 yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Nah, sebelumnya Bunda sudah mengajarkan subtema 1 dan minggu kemarin sudah diajarkan oleh Bu Nini subtema 2. Jadi materi pada hari ini nanti masih berhubungan dengan subtema 1 dan subtema 2. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Siap, ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti diharapkan anak-anak dapat, coba kita perhatikan layar kacanya. Yang pertama, diharapkan nantinya anak-anak dapat menganalisis iklan. Tujuan pembelajaran kedua, anak-anak dapat mengelompokkan benda-benda ke dalam unsur atau senyawa. Tujuan pembelajaran ketiga, anak-anak dapat menganalisis hidup rukun. Tujuan yang keempat, anak-anak dapat menganalisis kegiatan ekonomi. Dan tujuan yang kelima, anak-anak dapat menganalisis seni rupa daerah. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajarnya? Iya, kalau sudah siap, Bunda akan ada tepuk lagi. Tepuk ikan namanya. Yuk, begini tepuk ikan ya. Tepuk ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Ya, jadi sekarang anak-anak diam dulu ya, karena Bunda akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya Bunda sudah menjelaskan tentang pengertian iklan dan unsur-unsur iklan. Bagaimana? Masih ingat? Kalau lupa, coba buka lagi tulis bukunya. Catatannya, buka lagi. Iya, sudah ketemu? Iya. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang tujuan iklan, ciri-ciri iklan, bentuk iklan, dan isi iklan. Nah, baik kita lihat satu persatu. Ya, sekarang kita lihat tujuan iklan yang pertama. Memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Nah, anak-anak, namanya memberitahukan, berarti untuk memberikan informasi kepada orang banyak bahwa ada produk atau iklan yang sedang ditawarkan. Nah, tujuan iklan yang kedua yaitu memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Nah, maksud memengaruhi di sini ya, orang yang membuat iklan ini bertujuan mempengaruhi orang yang membaca iklan supaya tertarik untuk membeli produk atau iklan yang ditawarkan. Baiklah, kita lihat tujuan yang ketiga. Ya, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan. Nah, namanya saja menyarankan, boleh diterima, boleh juga tidak. Nah, tujuan yang keempat, memberi informasi tentang produk atau jasa anak-anak. Jadi namanya memberi informasi produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang tujuan yang kelima yaitu menarik halayak ramai. Nah, menarik di sini anak-anak bisa menarik dalam hal gambarnya atau kalimat bahasanya atau keunggulan dari produk tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa tujuan iklan? Iya, ada 5. Nah, sekarang kita akan mengetahui ciri-ciri iklan. Nah, sekarang kita lihat. Ciri-ciri iklan yang baik dan benar. Yang pertama adalah informatif. Nah, namanya informatif berarti memberikan informasi kepada orang banyak tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua, komunikatif. Nah, komunikatif di sini artinya memberikan komunikasi antara yang membuat iklan dan yang membaca iklan. Komunikasi dalam kalimat atau bahasanya. Nah, yang ciri yang ketiga yaitu bahasanya singkat dan padat. Sebelumnya Bunda sudah menjelaskan bahwa dalam membuat iklan tidak perlu panjang lebar, cukup singkat dan padat. Dan tujuan yang keempat, menarik anak-anak. Menarik dalam apa? Gambarnya, kalimatnya, bahasanya, atau keunggulan dari produk tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ciri-ciri iklan yang baik dan benar? Iya, ada 4. Yang pertama, informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang keempat, menarik. Nah, sekarang kita lanjut lagi, bentuk-bentuk iklan. Kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk iklan itu? Mari kita lihat. Bentuk iklan yang pertama yaitu iklan baris. Apa itu iklan baris?
ya, iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Nah, jadi iklan baris ini kecil anak-anak, singkat. Kira-kira bagaimana ya bentuknya? Apa anak pernah melihat atau membaca di koran? Nah, kalau yang bagi yang belum pernah lihat, Bunda ada contohnya. Ayo kita lihat. Contoh iklan baris pada koran. Laptop dijual segera. Laptop kondisi masih mulus, segel garansi, harga 2,5 juta nego, minat hubungi, ada nomor yang diberi di situ. Berarti kalau laptop itu menjual apa nak? Iya, barang. Berarti ini iklan produk, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita lihat bagian bawahnya nak. Kursus bahasa Inggris. Dibuka pendaftaran kursus bahasa Inggris. Ayo buruan daftar sebelum kehabisan kursi. Nah, berarti ini iklan apa anak-anak? Iya, benar sekali. Iklan jasa. Coba anak-anak perhatikan. Di kalimatnya itu ada kalimat ajakan. Ayo buruan. Berarti dia komunikatif dengan yang membaca iklan tersebut. Nah, sekarang kita lihat bentuk iklan yang kedua. Iklan kolom. Apa itu iklan kolom? Iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Kira-kira bentuknya seperti apa ya iklan kolom? Ayo kita perhatikan lagi layar kacanya. Nah, seperti ini anak-anak. Coba lihat layar kacanya. Totota termurah, New Alfanza, ready stock, free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah. Data bisa dibantu. Kami berikan harga dan servis terbaik. Nah, anak-anak coba lihat. Kira-kira apa ya yang menarik dari iklan ini? Ayo coba dilihat. Iya, benar sekali. Ada kalimat free hadiah tanpa undian. Berarti ini ada hadiahnya anak-anak. Terus apa lagi yang menarik? Ada DP-nya murah dan angsurannya ringan. Prosesnya cepat dan mudah, data bisa dibantu. Nah, itulah kalimat yang menarik orang yang membaca iklan tersebut. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Kita lihat ciri-ciri iklan dalam media cetak. Nah, kira-kira apa ya? Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Dan yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, baik kita lanjutkan. Berdasarkan isinya, ya, iklan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Kita lihat, yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya apa ya? Ya, misalnya iklan duka cita. Ayo, siapa yang pernah melihat contoh iklan duka cita? Nah, kalau anak-anak belum pernah lihat, Bunda ada contohnya. Seperti ini contohnya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segenap keluarga besar mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Ada gambarnya, ada namanya. Jadi tujuan iklan ini memberitahukan mungkin kepada sanak saudara, teman-teman yang belum tahu atas berita meninggalnya orang tersebut. Jadi ini tujuan dari iklan pemberitahuan. Selanjutnya kita lihat yang berikutnya. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau disebut iklan niaga. Kira-kira apa ya iklan niaga itu? Ada yang tahu? Iya, kita perhatikan layar kacanya lagi. Iklan niaga yaitu iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya iklan barang. Nah, kita lihat contohnya. Ayo, siapa yang pernah beli minuman ini? Tunjuk tangan. Iya, rata-rata semua anak-anak suka minuman seperti ini kan. Nah, ngantuk katanya, minum es coffee milk. Nah, tapi anak-anak kalau saat ini ya sedang puasa, kita jangan banyak-banyak minum es. Kenapa? Bisa radang tenggorokan. Apalagi dalam suasana seperti ini, wabah virus corona, kita harus banyak minum air hangat-hangat kuku. Ya nak ya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, iklan layanan masyarakat.
Kira-kira apa itu? Yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sebelumnya Bunda sudah pernah memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat sebuah iklan dengan tema apa? Virus corona. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak Bunda yang mengerjakannya dan mengirimnya kepada Bunda. Mari kita perhatikan ya anak-anak ya, bagaimana contoh iklan yang sudah dibuat teman-teman kita. Nah, ayo perhatikan layar kacanya. Ini ada saran pencegahan virus corona. Memakai masker jika keluar rumah. Nah, anak-anak, jika anak-anak keluar rumah, anak-anak harus menggunakan masker ya anak ya. Tapi kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar rumah. Cukup di dalam rumah saja. Stay at home ya. Selanjutnya menutup mulut dan hidung pakai tisu jika bersin dan batuk. Kenapa harus ditutup anak-anak? Iya, benar sekali. Karena saat kita bersin atau batuk itu mengeluarkan virus. Nah, kalau tidak kita tutup akan bisa menyebar dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Baik, kita lihat contoh iklan yang berikutnya yang dibuat teman-temannya. Ayo kita perhatikan layar kacanya lagi. Ya, cara pencegahan virus corona. Apa katanya? Cuci tangan dengan bersih katanya. Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah. Jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke rumah sakit. Dan rajin berolahraga, istirahat yang cukup. Nah, itu supaya kita tercegah dari virus corona. Kita lihat lagi hasil kerja teman-temannya. Ya, coba lihat layar kacanya lagi. Masih mau keluar, kata virus corona. Dijawab oleh bumi, apa harus bumi yang menghindar? Nah, stay at home. Berarti kita disuruh diam di rumah. Jangan keluar nak ya, karena bahaya. Banyak virus corona yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita lihat lagi anak-anak. Siapa lagi ya yang buatnya? Ya ini, kita disuruh mencuci tangan dengan sabun setiap hari. Jadi harus rajin-rajin mencuci tangan. Ada lagi nggak ya? Iya ada. Terlihat, mencuci tangan dengan bersih, menggunakan hand sanitizer sebelum memegang benda, cegah virus corona dengan di rumah saja, social distancing, menjaga jarak saat di keramaian, dan menggunakan masker saat bepergian. Nah, anak-anak, dari contoh iklan yang sudah dibuat teman-temannya ini, kira-kira ini termasuk iklan apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Iklan layanan masyarakat. Nah, anak-anak, saat ini kita sedang digalakkan untuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat wabah virus corona ini? Ya, kalau anak-anak mau tahu, Bunda ada video tentang PSBB ya. Nanti kita sambil bernyanyi. Lirik lagunya dari lagu Potong Bebe Angsa. Ayo, kita saksikan bersama-sama. Pembatasan sosial berskala besar, ada yang boleh dan ada yang tidak. Mari semua menaatinya dengan cara berdiam di rumah. Ayo semua melaksanakan PSBB memberantas corona. Yang tidak boleh saat PSBB berkegiatan di tempat umum, sekolah, kerja, dan beribadah dilaksanakan di rumah saja. Berkerumun cukup 5 orang, berkendaraan 50%. Inilah yang boleh saat PSBB. Tempat-tempat yang dapat pengecualian: sektor kesehatan, pangan dan energi, komunikasi dan bidang perbankan. Ayo semua taat PSBB agar wabah corona cepat berakhir. Jangan lupa gunakan masker.
berkumpul dengan keluarga di rumah, menciptakan kebahagiaan, sering cuci tangan dan jaga kebersihan. Bersama kita bisa lawan corona. Iya, bagaimana anak-anak? Sudah tahu apa yang boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan saat PSBB? Sudah tahu ya? Nah, berdasarkan ini tadi, kira-kira ini termasuk iklan apa ya, Nak ya? Iya, 100 untuk anak-anak. Termasuk iklan layanan masyarakat. Kenapa? Karena ya memberi informasi halayak ramai tentang cara pencegahan dari virus corona. Bagus sekali. Nah, anak-anak, saat ini juga pemerintah sedang menggalakkan ya untuk memutus mata rantai virus corona ya. Karena kita diam di rumah daripada tidak ada kegiatan di rumah. Kalau di rumahnya masih ada lahan kosong ya, dianjurkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat seperti menanam sayur, buah-buahan, cabai, tomat atau bawang ya. Itu bermanfaat sehingga bisa memutus mata rantai virus corona. Nah, anak-anak, tadi di iklan ini ada gerak, ada gambar ya, Nak ya. Kira-kira ini termasuk iklan apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Iklan elektronik. Nah, kira-kira apa iklan elektronik? Iya, kita perhatikan lagi layar kacanya. Iklan elektronik yaitu iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. 1. Iklan radio. 2. Iklan televisi. 3. Iklan media digital interaktif atau internet. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Unsur-unsur iklan radio. Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Selanjutnya yang kedua, iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Nah, banyak sekali contoh iklan televisi ya. Nah, nanti juga ada iklan televisi sebentar lagi. Nah, yang ketiga, unsur-unsurnya iklan televisi yang pertama suara. Ada gambar, ada gerak, dan tulisan. Berikutnya yaitu iklan media digital interaktif atau internet. Yaitu iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kita lihat unsur-unsur iklan internet. Yang pertama ada suara, yang kedua gambar, yang ketiga tulisan, dan yang keempat gerak. Nah, anak-anak batas sini sudah paham tentang iklan? Iya, pasti sudah paham ya. Nah, baiklah, Bunda akan mengingatkan kembali di subtema pertama kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang zat tunggal dan campuran. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu zat tunggal dan zat campuran? Ayo buka lagi catatannya. Iya, sudah dapat? Iya, zat tunggal itu zat yang hanya terdiri dari satu materi atau zat saja. Sedangkan kalau campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Baik, nah sekarang anak-anak, coba kita lihat layar kacanya. Ya, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Ya, unsur itu apa? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, unsur ini anak-anak terbagi dua. Ada unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur logam contohnya besi, emas, aluminium, tembaga, perak, dan lain-lain. Itu lihat ada contoh di kiri kanan itu. Nah, sekarang unsur non-logam. Yaitu contohnya apa? Karbon, oksigen, hidrogen, belerang, dan lain-lain. Nah, anak-anak sekarang senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Contohnya apa? Ada air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Campuran.
campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham apa saja contoh unsur dan senyawa? Iya, kalau sudah paham ya, mungkin anak-anak mau istirahat, mau ke kamar mandi, atau mau menggerakkan badannya, Bunda persilahkan ya. Tapi jangan lupa anak-anak nanti kembali lagi ke depan layar kacanya, karena ada materi yang akan Bunda sampaikan kembali. Baik, kita persilahkan iklan yang mau lewat. Kita silakan. Jumpa lagi bersama Bunda Vera di acara Homeschooling Bahagia. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Iya, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya Bunda sudah menjelaskan tentang contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, saat ini kita akan lihat, coba layar kacanya, beberapa sebab dan akibat ya yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama kita lihat di lingkungan keluarga. Terjadi pertengkaran dalam keluarga. Nah, ayo siapa anak-anak yang pernah bertengkar dengan kakak dan adiknya di rumah? Ayo siapa? Nah, pernah kan? Nah, untuk itu jangan lagi nak ya. Kita jangan lagi suka bertengkar dengan kakak dan adiknya di rumah. Kenapa? Kalau kita sering bertengkar, nanti kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Dan akhirnya apa? Akhirnya kurangnya keakraban di dalam keluarga. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Di lingkungan sekolah. Nah, sombong dan tidak peduli sesama teman. Nah, ayo, siapa anak-anak yang suka sombong di sekolah? Karena merasa paling pintar, paling kaya, paling cantik, jadi sombong. Itu tidak boleh nak ya. Kita tidak boleh sombong karena semua itu adalah titipan Tuhan yang harus kita syukuri, jangan kita sombong ya nak ya. Nah, selanjutnya membeda-bedakan teman. Nah, ayo, kalau merasa pintar hanya berteman dengan teman-teman yang pintar, atau merasa kaya berteman dengan sama-sama yang kaya saja, tidak boleh nak ya. Nah, selanjutnya mengolok-olok teman atau membuli. Ayo, siapa yang suka membuli temannya di sekolah? Nah, coba kalian lihat tadi di sana ada gambar satu orang anak yang sedang menangis, sedangkan diolok-olok teman-teman yang lain. Tidak boleh nak ya. Dan ada juga lihat tuh, anak laki-laki mentang-mentang dia merasa kuat, dia menjabak rambut temannya wanita atau menarik jilbab. Tidak boleh nak ya, karena itu tidak baik ya, karena akan tidak menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya terjadi tawuran. Nah, tawuran ini biasanya terjadi di kalangan anak SMA. Kenapa? Karena mereka egonya masih tinggi. Ya, biasanya terjadi ada pertandingan olahraga, kalah. Dan ada yang mengolok sehingga terjadinya tawuran. Jadi kalau anak-anak mau diajak tawuran, jangan mau nak ya, itu tidak baik. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi di layar kacanya, di lingkungan masyarakat. Apa saja? Tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Nah, anak-anak, kita bertetangga itu ya, depan, samping kiri, kanan harus saling peduli ya, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Kalau kita ada musibah, siapa yang duluan menolong kita? Pasti tetangga kita kan? Tidak mungkin sanak saudara kita yang rumahnya jauh atau di luar kota atau di luar provinsi situ yang mau nolong cepat. Pasti tetangga kita yang menolong kita duluan. Ya, selanjutnya kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Nah, ini juga mentang-mentang sama-sama orang Jawa atau sama-sama orang Padang atau sama-sama orang Batak ya, sama mementingkan golongan, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Ya, kalau tidak ada peduli tadi, ya tidak ada, ini pasti tidak ada kerjasama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita perhatikan lagi di lingkungan negara. Hilangnya tenggang rasa
dan toleransi dalam bermasyarakat. Nah, ini cakupannya sudah luas ya. Kalau kita sering bertengkar ya, tidak peduli dengan orang, akhirnya kurangnya toleransi di antara sesama kita. Nah, selanjutnya perpecahan bangsa. Akibatnya apa? Kalau perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Kalau negara kita sudah lemah, bagaimana? Negara asing bisa mudah lagi menjajah kita. Anak-anak mau negara kita dijajah lagi, seperti Belanda, Jepang, Inggris menjajah kita. Tidak mau kan? Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, kita lanjutkan. Usaha-usaha pemimpin bangsa untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kita lihat yang pertama, mengadakan festival budaya. Nah, coba analisis lihat, itu ada festival Tabot Bengkulu. Berarti pemerintah di Bengkulu ya mengadakan peringatan Tabot ya. Itu disebut Tabot berarak, bersanding, dan akhirnya dibuang di Karbala. Itu setiap tanggal berapa ya? Ada yang ingat tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 10? Iya, semua Muharram. Ya, jadi itu peringatan yang diadakan oleh pemerintah supaya tetap persatuan dan kesatuan kita tetap terjaga. Selanjutnya kita lihat yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Nah, anak-anak bayangkan tidak, kalau seandainya dalam satu pertemuan ada orang Batak, ada orang Padang, orang Jawa, dan orang Jawa ini hanya bahasa Jawa saja. Tentu saja yang orang Batak dan Padang tidak paham kan? Nah, untuk itulah supaya tidak ada suuzon, salah sangka, dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi semuanya paham. Selanjutnya, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Nah, itu harapan kita terhadap pemerintahan kita. Selanjutnya yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini juga anak-anak, kita terdiri dari beberapa provinsi. Diharapkan pemerataannya itu terlaksana dengan rata dan adil, tidak ada berat sebelah. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Nah, anak-anak, saat ini umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa, dan agama lain ya harus menghargai dan menghormatinya. Jadi jangan sembarangan saja di tempat umum makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya kita lanjutkan. Yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, ayo anak-anak pernah lihat kan di kalender itu ada tanggal yang merah. Nah, itu biasanya ada peringatan hari-hari besar nasional. Ayo yang masih ingat, hari kemerdekaan tanggal berapa? Ayo. Iya, benar, 17 Agustus. Hari pahlawan tanggal berapa? Iya, 110 November. Sumpah Pemuda tanggal berapa? Ayo. Iya, cerdas sekali anak muda. Tanggal 28 Oktober. Nah, di bulan ini tadi, Hari Kartini tanggal berapa? Iya, pinter. Tanggal 21 April. Nah, jadi itulah ya nak, usaha-usaha para pemimpin bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, cara menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Nah, ayo anak-anak yang di sekolah pernah berkelahi gara-gara menghina pekerjaan orang tuanya. Ya tidak boleh nak ya, karena selagi pekerjaan itu halal ya, itu jangan dicela ya, semuanya bagus ya. Selanjutnya, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau di sekolah ada temannya yang sedang piket, sedang nyapu, sedang ngepel, ya, tiba-tiba ada anak yang lewat pakai sepatu, Yes, berarti itu tidak menghargai, ya nak ya. Jadi tidak Ya, boleh. Nah, selanjutnya, membiasakan membeli produk-produk lokal. Maksudnya Mungkin apa Bu anak-anak? Fabian ya, Membeli gini hasil depan. Kita produksi tepuk tangan dalam dulu, Fabian. dalam negeri, karena kita Oke, harus selanjutnya cinta kita dalam panggilkan negeri. Kamil dari Nah, SDI selanjutnya Malam.
membiasakan mengonsumsi Ini bajunya makanan seragam-seragam. dan buah-buahan dalam negeri. Nah, ini juga anak-anak, selain produk lokal, kita juga membeli atau mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Itu tanda kita cinta terhadap negeri kita. Nomor 24. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ciri-ciri hidup rukun ya sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. Keempat, saling menghormati. Kelima, saling menyayangi. Ya, kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Ini ada manfaat hidup rukun. Kita lihat. Yang pertama, tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis ya, hidup menjadi aman, hidup menjadi tentram dan damai, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan. Nah, ini akibat hidup tidak rukun. Kira-kira apa saja ya? Nah, yang pertama, mudah terjadi pertengkaran. Kedua, kehidupan menjadi tidak tentram. Yang ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Dan yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ya, sebelumnya Bunda sudah menjelaskan tentang pengaruh ketampakan alam terhadap mata pencaharian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Iya, suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat ya untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri dari 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Produksi, yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Jadi ingat ya, produksi itu adalah kegiatannya ya. Kita lihat contoh produksi motor. Nah, ini sebuah pabrik motor yang memproduksi banyak sekali motor. Selanjutnya kita lihat lagi ada produksi masker. Nah, ini sangat kita butuhkan nak ya. Saat ini kalau kita bepergian menggunakan masker. Ini masker yang sekali pakai anak-anak. Jadi Bunda anjurkan kalau sudah menggunakannya digunting saja anak-anak. Karena kenapa? Ada orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan lagi atau mendaur ulang masker ini. Sehingga itu tidak sehat lagi kalau digunakan. Selanjutnya kita lanjutkan yang kedua, distribusi, yaitu penyaluran ya, atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, ini contoh distribusi, coba dilihat ya, orang menyalurkan dari pabrik dibawa ke pasar atau ke supermarket ya. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi. Apa itu konsumsi? Ya, tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Kita lihat, ini contoh konsumsi. Nah, biasa kita ya belanja ke swalayan, beli bedak, beli sabun, beli odol, minyak ya. Itu kebutuhan kita sehari-hari. Selanjutnya apa lagi yang kita butuhkan? Kita ke pasar tradisional, membeli apa anak-anak? Membeli sayuran, membeli buah-buahan. Nah, itu sangat penting anak-anak ya. Jadi saat ini pun kita harus banyak mengkonsumsi sayuran dan buahan supaya stamina kita sehat dan kita tercegah dari virus corona. Selanjutnya, orang yang melakukan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Sedangkan orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, anak-anak batas ini sudah paham? Iya, sudah paham ya. Sekarang Bunda akan melanjutkan. Sebelumnya di subtema 1 Bunda sudah menjelaskan tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Dan minggu kemarin Ibu Nini sudah menjelaskan tentang pola lantai dalam tarian. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan tentang seni rupa daerah. Kira-kira apa ya seni rupa daerah itu? Ayo kita perhatikan lagi layar kacanya. Cabang seni rupa memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Nah, kita lihat.
ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Kedua, dipengaruhi budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, ini ada fungsi karya seni rupa daerah. Yang pertama, fungsi individual. Itu apa? Sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Kita lihat lagi. Yang kedua, fungsi sosial. Itu sebagai apa? Sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Nah, ini anak-anak lihat, ada jenis seni rupa. Yang pertama ada seni rupa murni, yaitu karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Nah, berikutnya yang kedua yaitu seni rupa terapan. Apa itu? Yaitu karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya apa anak-anak? Batik, ukiran kayu, dan gerabah. Nah, anak-anak, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang batik. Nah, coba anak-anak lihat. Di Provinsi Bengkulu ini, batik yang terkenal batik apa? Ayo, batik apa? Iya, benar sekali, batik kain basure. Nah, coba anak-anak lihat. Sekarang Bunda pun menggunakan baju menggunakan bahan batik kain basure, anak-anak. Nah, coba kita lihat ya. Batik basure Bengkulu ya, itu subsidi ada Islami, budaya Islam di Bumi Rafflesia. Apa maksudnya budaya Islam? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Karena di coraknya baju ini atau kain ini ada kaligrafi huruf Arab gundul. Dan apalagi? Iya, Bengkulu terkenal dengan bunga Rafflesia. Sehingga motif ini coraknya ada kaligrafi Arab gundul dan bunga Rafflesia. Coba anak-anak perhatikan layar kacanya. Iya. Di layar kaca banyak sekali ya contoh kain batik basure. Nih, lihat cantik-cantik kan? Nah, sekarang Bunda ada dokumentasi karnaval tahun-tahun sebelumnya. Nih, coba lihat. Itu karnaval batik kain basure. Bagaimana? Cantik-cantik kan anak ya? Ada model dibuat kupu-kupu ya, dibuat bahan princess ya, nak ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ada macam-macam cantik-cantik, manis-manis yang makainya dengan beragam corak batik kain basure. Nah, anak-anak, Bunda ada video tentang karnaval tahun lalu ya. Sangat bagus sekali, kain batik basure ini dibuat berbagai macam bentuk dan corak. Cantik-cantik ya, bajunya dibuat berbagai macam bentuk. Itu dokumentasi RBTV tahun lalu, nak ya. Nah, anak-anak, materinya sampai di sini dan Bunda memberi kesempatan pada anak-anak yang ingin bertanya. Silakan anak-anak hubungi di nomor 0736 346 771. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Silakan, Bunda akan menjawab pertanyaannya. Ayo, ada yang mau bertanya? Halo? 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 Ada yang masuk? Halo? Ada yang ingin bertanya? Apa sudah paham semua? Halo? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Halo? Tidak ada yang bertanya? Ya, halo? Halo sayang, siapa ini? Siapa? Halo? Weni dari SD mana, nak? Dari SD 36. Wah, SD Bunda berarti ya. Ya, Weni, mau bertanya apa, Ben? Mengapa air tergolong senyawa? Iya, bagus sekali pertanyaan Weni ya. Baik, Bunda jawab ya, Wen ya. Iya, jadi Wen, senyawa air itu tersusun dari hidrogen dan oksigen. Nah, air itu berwujud cair, sedangkan hidrogen oksigen berbentuk gas.
Nah, air ini tidak dapat terbakar, sedangkan hidrogen dan oksigen itu mudah terbakar. Bagaimana, Men? Paham ya? Iya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Halo? 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 Ada lagi yang ingin tanya? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bunda kesimpulan ya pada materi pada hari ini? Tidak ada? Bunda kesimpulan? Ya, baik. Bunda kesimpulan saja ya kalau begitu. Ya, berarti untuk materi hari ini yaitu tujuan iklan adalah menarik khalayak ramai untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, ciri-ciri iklan adalah informatif, komunikatif, bahasanya singkat, padat, dan menarik. Yang ketiga, bentuk iklan ada iklan baris dan iklan kolom. Keempat, iklan berdasarkan isinya ada iklan pengumuman, iklan penawaran, iklan layanan masyarakat. Sedangkan iklan elektronik itu ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Nah, yang keenam, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Nah, yang kedelapan, hidup rukun kita terapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara. Dan yang kesembilan, kegiatan ekonomi itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, 10, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan tidak pelajaran pada hari ini? Iya. Nah, anak-anak, Bunda ada sebuah lagu yang Bunda persembahkan untuk anak-anak. Lagu ini Bunda ambil dari Pramuka ya, karena kebetulan Bunda adalah seorang pembina Pramuka. Mau mendengarkannya anak-anak? Ya, begini lagunya. Halo, apa kabarmu? Lama nian kita tidak bertemu. Hai, hai, sudah lama tidak bertemu. Hati rindu selalu menunggu-nunggu. Bertemu jangan buat jemu. Berpisah janganlah gelisah. Bertemu, berpisah itu hal biasa. Mari kita eratkan persaudaraan kita. Nah, jadi maksud lagu ini anak-anak, kita sudah lama tidak bertemu ya karena wabah virus corona ini. Tapi alhamdulillah Bunda dan anak-anak sudah bertemu lewat layar kacanya. Walaupun hanya 2 kali, cukuplah untuk pengobat rindu. Nah, dan insya Allah nanti setelah virus corona berakhir, kita akan bertemu kembali. Baik anak-anak, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin olahraga, beribadah, dan belajar yang rajin. Sesuai dengan pesan yang disampaikan, mari kita jadikan kota Bengkulu kota yang bahagia dan religius. Baik, untuk menutup hari ini pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak Bunda yang Bunda sayangi, cukup di sini Bunda akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.